Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, marilah kita lanjutkan kajian dari tafsir surah Al-Mumtahanah dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Suhaili, di mana pada pertemuan ini kita masih dalam paragraf yang pertama di dalam surat ini, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yaitu pada bagian yang kedua. Setelah pada pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang arti kosakata yang terdapat di dalam 3 ayat ini, kemudian juga tentang latar belakang turunnya ayat yang pertama, yaitu tentang salah seorang sahabat dari Ahlul Badr, yaitu Hatib ibnu Abi Balta'ah, yang membocorkan rahasia rencana penyerbuan Rasulullah SAW ke Mekah. Berita tersebut dibocorkan lewat surat yang dikirimkan lewat seorang kurir wanita, yang akhirnya Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril, dan akhirnya terungkaplah kebocoran tersebut, dan memerintahkan beberapa sahabat untuk mengejar si kurir ini, dan ketemu di sebuah tempat namanya Hadiqah Khokh yang ada di luar perbatasan dari Madinah. Jadi ayat ini dilatar belakangi oleh peristiwa tersebut, ayat pertama, kemudian dilanjutkan pada ayat yang kedua tentang alasan-alasan mengapa kita dilarang untuk melakukan al-muwalah ataupun loyalitas, persekutuan dengan orang-orang kafir. Kemudian ayat yang ketiganya dikuatkan dengan masalah hubungan antara seseorang dengan kerabatnya atau keluarganya yang tidak memberikan manfaat nanti di akhirat, kecuali apabila hubungan itu dilandasi dengan landasan iman dan takwa. Nah, pembahasan berikutnya ini adalah tentang at-tafsir wal bayan, ataupun tafsir dan penjelasan. Pada ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Wahbah Suhaili, wahai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai penolong, teladan, teman setia, sahabat karib, dan penyokong bagi kalian, yang kalian menyampaikan dan membocorkan kepada mereka berita-berita Rasulullah SAW dan kaum mukminin, karena ada jalinan kasih sayang antara kalian dan mereka. Jadi kata-kata aulia itu memiliki makna yang bermacam-macam, yang kalau dalam bahasa Arab disebut memiliki al-lafdzul mushtarak, jadi lafadz yang memiliki makna bermacam-macam dan satu sama lain saling menguatkan. Bisa bermakna penolong, bisa bermakna teladan, teman setia, sahabat karib, dan juga pendukung atau penyokong dan lain-lain, yang nanti dilanjutkan pada ayat yang sesudahnya ataupun pembanding ya dari ayat yang lain.
Jadi ayat ini menunjukkan tentang larangan bermualah, menjalin persekutuan, persaudaraan, pertemanan dengan kaum kafir dalam bentuk apapun. Dilarang memberikan loyalitas ataupun kesenangan dan juga jalinan cinta kasih dengan orang-orang kafir dalam bentuk apapun. Yang mana kalau dibandingkan ya, sebagaimana kita sampaikan bahwasanya tafsir Al-Munir ini memadukan antara tafsir bil ma'thur wa dirayah, menggabungkan antara tafsir metode klasik antara penafsiran ayat dengan ayat yang lain, penafsiran ayat dengan hadis, penafsiran ayat dengan perkataan para sahabat dari pendekatan bahasa Arabnya, ada juga tafsir bidirayah, yaitu pendapat penulis sendiri yang itu tidak lepas dari landasan-landasan dalil yang sahih, artinya bukan pendapat yang lepas tetapi pendapat yang terarah. Jadi inilah metode tafsir yang memadukan antara dua pendekatan itu yang saling melengkapi tentunya. Jadi ayat-ayat yang serupa tentang larangan kita memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, di antaranya yang dulu sempat populer yang menggegerkan Nusantara pada saat itu adalah surah Al-Maidah ayat 51 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani menjadi pemimpin, ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi menjadi pemimpin, kemudian juga sebagai sebagian mereka itu adalah menjadi teman, pendukung, penolong, pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum, dan barang siapa di antara kalian yang mengambil mereka menjadi pemimpin, fa innahu minkum, maka sesungguhnya dia adalah termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini terjemahan yang sudah diolah ya, kalau kita baca di terjemahan Kementerian Agama, aulia di sini adalah memiliki arti teman setia. Jadi dalam hal ini sama saja, kalau ada yang mengartikan bahwasanya aulia itu adalah teman-teman setia, maka dalam hal ini memakai pendekatan dalam usul fikih mafhum muwafaqah. Kalau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Nah, itu arti atau makna daripada mafhum muwafaqah. Arti secara implisit kontekstualnya begitu ya. Nah, jadi korelasinya di sini kita tidak boleh menjadikan atau memberikan loyalitas. Al-wala, aulia adalah jamak dari wali. Kalau isim masdarnya adalah al-wala, loyalitas dengan berbagai macam maknanya itu. Jadi intinya seperti itu. Kemudian didukung lagi dengan surah Ali Imran ayat 28, la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain daripada kaum mukminin. Nah, ini lebih tegas lagi. Kalau di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-51 ini menyebutkan ya tentang orang-orang ahlul kitab, al-yahud wan nasara, tidak boleh kita jadikan sebagai teman setia, sebagai pemimpin, pelindung, penolong. Kalau di sini adalah al-kafirin, orang-orang kafir, yang mana ahlul kitab adalah minal kafirin, termasuk daripada orang-orang kafir. Jadi semuanya tidak boleh. Artinya di sini kita memberikan loyalitas kita hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, jemaah sekalian, adapun
sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kita untuk loyal ataupun mengangkat para orang kafir dan orang ahlu kitab sebagai pemimpin, pelindung, penolong, teman setia dan sebagainya. Maka disebutkan ada dua hal ya di atas yang memberikan latar belakang, yaitu yang disebutkan pada ayat pertama, karena mereka ini adalah orang-orang yang kata Allah Ta'ala di dalam ayat yang pertama ini, waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Jadi yang pertama adalah padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepada wahai Muhammad. Ini alasan pertama. Kemudian alasan kedua adalah yukhrijuna rasula wa iyyakum. Mereka ini mengusir Rasul dan kamu sendiri antuk minu billahi rabbikum, dengan alasan kalian atau kamu itu beriman kepada Allah sebagai Tuhan kalian. Jadi inilah dua alasan yang disebutkan kita dilarang untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Sesungguhnya para musuh telah ingkar dan kafir terhadap Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta terhadap apa yang datang kepada kalian berupa Al-Quran dan hidayah ilahiyah. Kemudian alasan yang lainnya, orang-orang kafir itu juga telah mengusir Rasulullah SAW dan kaum mukminin dari Mekah. Itu pada saat peristiwa hijrah ya, Rasulullah diusir dari Mekah dan juga kaum mukminin karena apa? Bukan alasan-alasan yang kaitannya dengan soal sosial ataupun hubungan kekerabatan ataupun dari interaksi hablum minannasnya, bukan, tapi karena alasan Rasulullah dan orang-orang beriman ini beriman kepada Allah dan mereka memurnikan ibadah dan menyembah mereka hanya untuk Allah Ta'ala, yang memang dampaknya karena persoalan iman inilah sehingga terjadi perbedaan pendapat antara satu keluarga dengan yang lainnya, dan dampaknya memang kepada persoalan hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi ini yang saya kasih tanda warna ya. Kalau tanda warna kuning itu penjelasan dari ayat penggalan waqad kafaru bima ja'akum minal haqq itu. Kemudian yang berwarna biru adalah yukhrijuna rasula wa iyyakum dan seterusnya. Nah, kemudian dikomparasikan atau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya dijelaskan oleh ayat yang lain di surat Al-Hajj ayat yang ke-40. Allah Ta'ala berfirman, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Ini juga sama cerita tentang hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Yathrib atau ke Madinah. Gara-gara mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga terusir dari kampung halamannya sendiri, meninggalkan keluarganya, kalau keluarganya tidak mau diajak beriman, meninggalkan dagangannya, toko-tokonya, dan lain sebagainya, itu ditinggalkan semua di Mekah. Mereka hanya membawa perbekalan seperlunya untuk hijrah ke Yathrib. Oleh karena itulah salah satu alasan terjadinya perang Badar, perang pertama dalam Islam, ya dikarenakan persoalan ini. Orang-orang kafir yang mereka berada di Mekah pada saat setelah ditinggal oleh kaum mukminin hijrah ke Madinah, kan banyak properti peninggalan yang dimiliki oleh orang mukminin ditinggal di Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir, sehingga Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengambil kompensasi pada saat Abu Sufyan melakukan perdagangan dari Syam, ya, kemudian membawa onta-onta dan juga harta perniagaan yang banyak, maka itu adalah sebagai kompensasi dari harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman di Mekah. Nah, itulah latar belakang
terjadinya Ghazwatul Badr atau perang Badar itu. Nah, ini Al-Hajj ayat 40 bicara tentang masalah hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Latar belakangnya adalah karena mereka mengatakan Rabbunallah itu. Kemudian dibandingkan dengan ayat yang lainnya, surat Al-Buruj ayat 8, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah, yaitu Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Terpuji. Ini kisahnya panjang ya. Nanti bisa dibaca, barangkali sudah ada pembahasannya di surat Al-Buruj. Yaitu kalau di dalam hadits Riyadhus Shalihin itu ada kisah hadits yang lengkap, yang panjang, yang sahih, bercerita tentang al-ghulam wa ashabul ukhdud, anak kecil yang berhadapan dengan ashabul ukhdud, yaitu para orang ataupun penguasa yang zalim saat itu membuat parit yang berisi kayu bakar dan api yang menyala-nyala. Siapapun yang tidak mau murtad, yang tidak mau kembali kepada penyembahan kepada raja, maka dilemparkan ke parit yang menyala-nyala ini. Nah, itu kisahnya panjang ya. Anak kecil ini menjadi pahlawan ya, karena dia tidak bisa dibunuh dalam bentuk dan metode apapun, maka dia memberikan saran kepada raja, kalau Anda ingin membunuhku, maka kumpulkan rakyat masyarakat di suatu lapangan yang luas. Ikatlah aku dan ambillah satu anak panah dari yang aku punya ini. Kemudian suruh seorang al-hujo ataupun seorang ahli memanah. Maka dia sebelum memanahku katakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan si anak kecil ini. Maka setelah itu dilakukanlah saran-saran dari anak ini. Orang-orang mendengarkan kata-kata daripada anak ahli anak panah ini yang memanah itu. Maka orang-orang pada saat dipanah ya, si anak kecil ini tepat di pelipisnya dan meninggal. Orang-orang langsung mengatakan amanna bi rabbil ghulam, kami telah beriman kepada Tuhan si anak kecil ini. Jadi gugur satu pahlawan digantikan oleh ya, kalau sekarang istilahnya gugur satu tumbuh 1000 ya. Itulah pahlawan anak kecil ini. Jadi akhirnya raja marah dan membuat tadi, membuat parit yang berisi api tadi. Siapapun yang tidak mau ingkar ataupun yang tidak mau murtad, maka akan dicemplungkan ke parit ini. Dan ada kisah seorang ibu-ibu yang ragu-ragu apakah dia nyemplung ke parit sambil menggendong putranya ya, yang masih kecil, yang masih bayi. Maka dengan izin Allah putra ini bisa bicara. Jadi di dunia ini keajaiban, ada beberapa anak kecil yang bisa bicara. Antara Nabi Isa yang terkenal ya, beliau pada masa kecil bisa berbicara. Kemudian ada seorang anak kecil yang dituduh Juraij melakukan penodaan kepada seorang wanita, padahal bukan. Ini anak kecil bisa bicara. Kemudian anak kecil yang digendong oleh ibunya ini juga bisa bicara saat sebelum masuk ke parit dengan mengatakan ya ummah isbiri fa innaki alal haq, wahai ibu bersabarlah karena sesungguhnya engkau berada pada jalan kebenaran. Nah, itu dengan izin Allah. Maka ibu ini nggak ragu-ragu lagi ya, tidak kasihan kepada putranya, tapi justru memantapkan dia. Nah, itulah contoh bahwasanya ada penguasa yang zalim yang alasan memberikan intimidasi, ancaman, siksaan kepada masyarakatnya itu gara-gara keimanannya. Bukan persoalan sentimen kaitannya dengan yang lain-lain, tapi hanya karena masyarakatnya beriman saja. Mereka sakit hati dengan keimanan masyarakatnya. Jadi cerita seperti itu sudah terjadi pada masa lalu. Kalau sekarang terjadi semacam kriminalisasi ya, kepada para kiai atau para ulama, itu hal yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Nabi Yusuf alaihissalam ya mendapatkan kriminalisasi dari kerajaan saat itu karena dianggap sebagai yang bertanggung jawab atas kegaduhan di istana. Para wanita geger ya karena ketampanan Nabi Yusuf. Nah, itu juga bukan hal yang kejahatan ya, tetapi dianggap seperti itu ya,
yang bertanggung jawab kepada persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, berikutnya sama sekalian adalah Allah Ta'ala mendorong untuk kita semuanya tidak sudi bermualah dengan kaum kafir. Tsumma haradallahu ta'ala 'alal imtina' minal muwalah. Jadi kita dilarang untuk melakukan loyalitas kepada orang-orang kafir dengan memberikan beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwasanya disebutkan pada ayat yang pertama ini, in kuntum kharajtum jihatan fi sabili wabtighu amradati. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian ya. Ini diingatkan pada saat kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah itu tujuannya ikhlas karena Allah, untuk berjihad di jalan Allah dan mencari ridha Allah. Jadi bukan untuk tujuan dunia. Maka janganlah kalian mengambil mereka sebagai wali, pelindung atau teman setia. Jika kalian memang pergi keluar dalam rangka berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku kepada kalian, janganlah kalian menjalin mualah dengan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian. Sedang mereka telah mengusir kalian dari kampung halaman, yaitu dari Mekah, rumah-rumah dan harta benda kalian, karena ingin menyusahkan kalian dan benci kepada agama kalian. Itu alasannya kenapa kita harus mengingat terus bagaimana kebencian mereka dan mengusir kaum muslimin dari Mekah. Maka jangan sampai kita bermualah kepada orang-orang kafir itu. Alasan yang lainnya yang dikatakan di surah Al-Mumtahanah juga, tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Nabi Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Jadi kamu di sini adalah merupakan peringatan ya kepada orang-orang mukmin. Khitabnya di sini adalah orang-orang mukmin. Kenapa kalian masih membocorkan rahasia? Padahal sudah jelas ya, mereka itu adalah orang-orang yang benci kepada kalian dan Allah Maha tahu. Kalian membocorkan kepada mereka secara diam-diam berita-berita serta rencana-rencana Nabi Muhammad dan kaum mukminin karena didorong oleh perasaan kasih sayang. Kalian melakukan hal itu sedang aku mengetahui segala rahasia, segala isi hati, segala yang tersembunyi dan segala yang tampak. Akulah yang paling mengetahui daripada siapapun tentang apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Kemudian berikutnya pada poin ketiga, wa man yaf'alu minkum faqad dhalla sawa as-sabil, dan barang siapa di antara kalian yang melakukannya maka sungguh dia telah tersesat di jalan yang lurus. Disyarah oleh Syekh Wahbah Zuhaili, barang siapa di antara kalian yang menjalin mualah dengan para musuh, sungguh ia benar-benar telah keliru jalur, telah salah jalan, telah keluar dari jalan kebenaran, menyimpang dari jalan lurus yang membawa menuju kepada surga dan ridho ilahi. Nah, dilanjutkan pada ayat yang kedua, iyasqafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun. Selanjutnya Allah menjelaskan ada tiga hal lain yang menjadi sebab dan alasan untuk tidak menjalin mualah dengan para musuh musyrik dan kafir di Mekah dan lainnya. Bukan hanya kaum musyrikin, kaum kafirin di Mekah, tapi juga di tempat manapun ya. Ada tiga alasan ini. Yang pertama adalah iyasqafukum, itu yakunu lakum a'da. Apabila mereka menangkap kalian, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kalian, tidak memiliki rahmah, kasih sayang kepada kalian. Yang kedua, wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Mereka ini menginginkan melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti kepada kalian. Wa waddu law takfurun, dan mereka ingin agar kamu murtad kembali kepada kekafiran. Nah, itulah tiga alasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan Allah melarang kepada kita untuk
bermualah kepada mereka dengan 3 alasan itu. Jika mereka bertemu kalian, mereka memperlihatkan kepada kalian apa yang ada dalam hati mereka berupa permusuhan dan kebencian. Mereka memusuhi kalian, menjulurkan tangan mereka kepada kalian dengan melakukan berbagai kekerasan fisik dan pembunuhan terhadap kalian dengan begitu entengnya, melepaskan lidah-lidah mereka dengan bebas untuk mengumpat dan mencaci maki kalian. Mereka begitu menginginkan dan mengharapkan kemurtatan dan kekafiran kalian terhadap Tuhan kalian, serta kembalinya kalian kepada kekafiran. Mereka pun begitu berambisi melakukan segala cara dengan segenap daya dan upaya agar bagaimana kalian tidak bisa menggapai suatu kebaikan pun. Permusuhan dan kebencian mereka kepada kalian tidak hanya tersembunyi, tetapi juga secara terang-terangan. Bagaimana bisa kalian menjalin mualah dengan orang-orang seperti itu, menjadikannya sebagai penolong, pelindung, dan teman setia. Jadi karakter orang-orang kafir ini jemaah sekalian, ya, bukan hanya mereka lakukan sikap-sikap seperti ini pada zaman dahulu, ya. Karakter-karakter seperti ini nampak dan muncul kapan dan dimanapun orang-orang kafir ini berada. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu terus menerus, ya, orang-orang kafir ini yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum, sampai memurtadkan kalian dari agama Islam ini. Di sini disampaikan dalam bentuk fi'il mudhari', ya, yuqatilunakum, terus menerus orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin sampai targetnya itu memurtadkan kaum muslimin. Jadi memerangi kalau dalam pada masa dahulu dalam bentuk fisik, dalam bentuk perang persenjataan. Tetapi kalau peperangan yang dilakukan oleh mereka sekarang ini dalam bentuk yang non-fisik, tidak dalam bentuk persenjataan, dalam bentuk peperangan jihad bil qital atau dalam peperangan secara senjata di medan perang, tetapi adalah non-fisik, yaitu yang disebut al-ghuzul fikri, perang dalam sisi pemikirannya, perang intelektual, perang medsos, perang dalam bentuk urat saraf yang mereka itu mengadu domba, ya, di antara kita. Kalau mereka tidak bisa menjadikan kaum muslimin menjadi kafir, ya, itu susah. Maka paling tidak mereka, orang-orang kafir ini, menjadikan kaum muslimin ragu-ragu dengan agamanya sendiri. Nah, itu muncul, ya, sudah banyak keraguan kaum muslimin dengan masalah rukun iman, ya. Mereka ragu-ragu dengan adanya akhirat, ragu-ragu dengan azab kubur misalnya, ragu-ragu dengan adanya yaumul hisab dan lain-lain. Itu menjadikan kaum muslimin syak, ya, ragu-ragu pada ajaran agamanya sendiri. Nah, itulah sudah banyak kita rasakan saat ini. Berikutnya, jemaah sekalian, hal ini sebagaimana yang sudah pernah disinggung sebelumnya adalah sebagai dorongan untuk memusuhi juga orang-orang yang memusuhi seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ikatan agama dan iman adalah jauh lebih kuat, lebih utama, dan lebih berguna daripada ikatan kekerabatan, teladan aliansi, persekutuan, dan juga pertemanan. Sehingga disebutkan pada ayat yang ketiga, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pada hari kiamat, kaum kerabat dan anak-anak kalian tidak berguna bagi kalian. Demi kaum kerabat dan anak-anak kalian, kalian sampai rela harus bermualah dengan orang-orang kafir seperti itu. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kisah Hatib ibnu Abi Balta'a yang menjadi sebab dan latar belakang turunnya ayat-ayat yang sudah kita sampaikan, terutama ayat pertama tadi, ya. Tetapi yang bermanfaat dan berguna bagi kalian adalah apa yang diperintahkan Allah kepada kalian berupa memusuhi kaum kafir seperti itu.
tidak bermualah dengan mereka, serta memperkuat ikatan jalinan keimanan dan persaudaraan agama. Di akhirat kelak Allah memisahkan di antara kalian. Dia memasukkan orang-orang ahlu taat kepadanya ke dalam surga, dan memasukkan orang ahlul maksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah, dimasukkan ke neraka. Allah Ta'ala maha melihat, menyaksikan, dan mengetahui segala amal perbuatan kalian. Dia membalas kalian atas semua amal perbuatan itu. Jika baik, maka baik pula balasannya, dan jika buruk, maka buruk pula balasan yang diberikan Allah Ta'ala. Maksudnya adalah di sini kekerabatan tidak bermanfaat dan berguna di sisi Allah jika Dia menginginkan untuk menimpakan kejelekan terhadap kalian. Kemanfaatan dan kegunaan kaum kerabat tidak akan bisa sampai kepada kalian jika demi untuk menyenangkan dan memuaskan mereka, kalian rela melakukan suatu hal yang membuat Allah murka. Barang siapa bersikap setuju dan pro kepada keluarganya dalam kekafiran untuk membuat mereka senang, sungguh ia pasti merugi. Kecewa dan sia-sialah amal usahanya, dan kekerabatan atau kedekatannya dengan siapapun tidak berguna baginya di sisi Allah Ta'ala, sekalipun ia adalah orang yang dekat kepada seorang Nabi. Ini dijelaskan di ayat-ayat yang lainnya, di antaranya adalah surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101 ya. Fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, pada hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Kemudian surat Abasa ayat yang ke-34 sampai dengan 37 yang sangat ya sering barangkali kita juga baca, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya sendiri-sendiri. Jadi ikatan kasih sayang itu tidak karena Allah, setelah ikatan kasih sayang tiada bermanfaat dan tidak berguna pada hari kiamat, karena pada hari itu setiap pertalian akan terputus. Ini pada saat terjadinya hari kiamat ya, yang digambarkan di dalam surat As-Zukhruf ayat yang ke-67, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din atu ilal muttaqin. Orang-orang yang menjalin persaudaraan, pertemanan, landasannya ala maksiatillah, karena kemaksiatan kepada Allah, antara sahabat, antara keluarga siapapun yang itu latar belakangnya adalah karena kemaksiatan, maka ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti sebagian dengan yang lain itu menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau persahabatan yang dilandasi oleh takwa, maka satu sama lain nanti akan bisa memberikan syafaat ya. Jadi Ibnu Abbas pernah ditanya ayat-ayat di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 101 ya, yang dikaitkan dengan misalnya surat At-Tur ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh orang-orang daripada anak turunnya, keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, mereka itu mengikuti keimanan daripada si ayah ini, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan disambungkan lagi, dipertemukan nanti pada hari akhirat nanti. Nah, itu ada pertanyaan kepada Abdullah bin Abbas, apa maknanya? Kalau ini kan seolah-olah kita tidak peduli dengan yang lainnya, sementara ayat yang lainnya dipertemukan. Nah, penjelasannya adalah bahwa terjadinya perselisihan ataupun satu sama lain tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat dan lain sebagainya ini pada saat hari kiamat. Memang ketika tiupan yang pertama hancur semua, dan ketika tiupan yang kedua itu dibangkitkan semuanya dalam keadaan kita semuanya saat itu tidak memakai baju, tidak memakai sandal, dan belum dikhitan ya.
Itulah kondisi kita di yaumul mahsyar. Matahari sangat dekat dengan kita sehingga semuanya berpikir untuk dirinya sendiri, tidak berpikir untuk yang lainnya. Nah, jadi saat itu semuanya nafsi-nafsi, tidak ada gunanya persahabatan saat itu. Nah, ketika nanti masing-masing sudah tergolongkan, ada ahlul jannah, ada ahlun nar, yang masing-masing sudah ada yang dimasukkan kepada kelompok ahlul jannah masuk surga, ada yang masuk neraka. Maka orang-orang yang masuk ke surga itu mencari-cari, ya, keluarganya dicari-cari, teman-temannya dicari-cari. Siapa keluargaku, bapakku nggak ada di sini, maka dia minta izin kepada Allah untuk mencari bapaknya barangkali di neraka. Kalau misalnya masih ada di neraka, maka dengan izin dari Allah dia mohon supaya ayahnya dikeluarkan dari neraka. Dan begitu pula sebaliknya, begitu pula antara teman para sahabat yang dulunya sesama muslim, di dunia sama-sama aktif di majelis ilmu, kok nggak ada kawanku ini, nggak ada temanku seperjuangan dulu, maka dia minta izin pada Allah untuk mencari-cari temannya barangkali di neraka. Kalau ketemu, maka dengan izin Allah orang ini dikeluarkan dari neraka. Itu setelah yaumul hisab, ya, artinya sudah selesai prosesnya. Nah, kalau kita bicara di sini adalah pada saat terjadinya huru hara, ya, hari kiamat itu, yang kalau kita bandingkan dengan hadis yang lainnya. Jadi sebelum itu kata-kata yafsilu bainakum ini adalah mengadili dan memberikan putusan di antara mereka. Bukan semata-mata memisahkan, tapi juga ada makna mengadili dan memberikan putusan. Nah, jamaah sekalian, ada riwayat dalam hadis yang sahih, riwayat Ahmad, kemudian juga oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Hadis ini dulu juga sempat menjadi pro kontra, ya, dan menjadikan, karena ada pemaknaan tekstual dari hadis ini oleh beberapa orang para asatidzah, ya, yang populer di media sosial, ya, sehingga dampaknya ketika si mubalik ini, si ustadz ini ceramah di salah satu tempat, dibubarkan, ya, pada saat itu, ya, di Sidoarjo. Padahal temanya bukan ini, tapi karena pada saat sebelumnya sempat populer tentang hadis ini dan memaknai secara tekstual, ya, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat, ya. Anna rajulan qala, bahwasanya suatu saat ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina abi wa Rasulullah, di mana ayah saya nanti pada saat di akhirat, apakah masuk surga atau masuk neraka? Maqala, beliau menjawab, finnar, ya, ayahmu ada di neraka. Falamma qafa, maka pada saat laki-laki itu beranjak pergi, dipanggil ta'ahu, ya, laki-laki itu dipanggil lagi. Faqala, maka Nabi memberikan jawaban seolah-olah memberikan hiburan kepada laki-laki ini supaya dia nggak bersedih. Inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku, bapakku dan bapakmu di neraka. Nah, itulah menjadi geger akhirnya, ya. Masa Abdullah, ya, sebagai putra, sebagai ayah Rasulullah yang berjasa, ya, sehingga lahirnya Rasulullah, kemudian dikiaskan lagi masa ibunya juga berada di neraka. Nah, itu menjadi persoalan, ya. Hadisnya sahih, ya. Hadis ini sahih, tetapi inilah pentingnya kita mempelajari yang namanya usul fikih, gitu, ya. Ada makna-makna tekstual yang tersurat dan ada makna-makna tersirat kontekstual. Itu perlu untuk dipahami. Jadi kita nggak saklek memahami satu teks, tapi harus kita lihat dulu makna tersiratnya bagaimana, kontekstualnya bagaimana, dan perbandingan dengan ayat-ayat ataupun hadis yang lainnya bagaimana. Tidak secara saklek lah, gitu, ya. Kalau saklek, ya, memang seperti ini, tapi dalam hal ini supaya kita tidak galau, ya, maka kita bandingkan dengan pendapat-pendapat ulama yang lain. Di antaranya jawabannya adalah bahwa yang dimaksud abi, ya, di sini adalah makna majazi, bukan makna secara hakiki. Bahwasanya dalam bahasa Arab kata-kata abi, bapakku, itu juga bermakna ammi, yaitu pamanku. Nah, itu takwilnya begitu, ya. Takwilnya bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi abi itu adalah bukan bapakku Abdullah, tapi pamanku Abu Thalib, yang mana beliau meninggalnya dalam keadaan yang belum bersyahadat.
maka bapaknya, pamannya Abu Thalib itu di neraka, tapi karena mendapat syafaat Utsman dari Rasulullah diringankan siksanya di neraka. Itu takwil atau penjelasan dari sudut pandang seperti itu. Dan kalau kita bandingkan, ini menurut saya ya, bahasanya dalam peristiwa perang Hunain ya, itu kaum muslimin kan terdesak, kemudian Rasulullah menaiki keledainya dan memberikan motivasi kepada para sahabatnya, ana Muhammad ibnu Abdul Muttalib, aku adalah Muhammad putra dari Abdul Muttalib. Nah, saya berpikir beliau kan aslinya cucunya ya, cucunya Abdul Muttalib, tapi karena Abdul Muttalib ini ketokohannya lebih diakui oleh masyarakat saat itu ya, sebagai orang yang sangat berperan, maka disebutkan, beliau bukan menyebutkan anak ibnu Abdillah, tapi menyebutkan nama kakeknya. Jadi kata-kata ibnu itu di sini bermakna cucu gitu. Paham ya? Bisa difahami ya? Beliau mengatakan ibnu tapi maknanya adalah sebagai cucunya, bukan semata-mata anak secara langsung ya, tapi adalah cucu daripada Abdul Muttalib. Nah, barangkali kalau kita analogkan ke sini juga begitu. Kata-kata abi itu juga bisa bermakna ammi. Nah, sebagaimana takwil yang saya sampaikan. Kemudian korelasi dengan yang lainnya adalah bahwa pada saat Abdullah masih hidup, kemudian Aminah, kemudian juga kakeknya ya Abdul Muttalib dan lain-lain, dan mereka sampai meninggal dunia, itu Rasulullah kan belum diangkat sebagai Rasul. Artinya apa? Mereka ini, keluarga Nabi yang sudah meninggal lebih dahulu sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, itu adalah masa fatroh, masa vakum dari risalah. Setelah Nabi Isa itu diangkat ke langit, sampai diutusnya Rasul kan jedahnya lama, 500 sampai 600 tahun ya. Maka saat itu ada kekosongan risalah. Dan kekosongan risalah ini adalah menjadi atau berimplikasi kepada tidak adanya taklif atau pembebanan syariat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan menyiksa kepada suatu kaum sampai diutusnya Rasul kepada mereka. Jadi irsarul rusul, diutusnya Rasul itu adalah salah satu di antara syurut taklif, syarat pembebanan kepada masyarakat. Karena Rasul saat itu, Nabi Muhammad maksudnya belum diangkat sebagai Rasul, maka saat itu risalahnya masih vakum. Adapun adanya misalnya ketika kan ada ajaran Nabi Ibrahim ya yang ada. Nah, kita jawab bahasanya nabi-nabi sebelumnya itu diutus secara terlokalisir ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi siapapun yang diutus termasuk Nabi Isa itu hanya diutus untuk masa pada saat mereka hidup dan untuk kaumnya. Mahaliyah, jadi risalahnya itu mahaliyah secara lokal dan bukan untuk seluruh dunia. Walaupun risalah mereka sampai ke negeri Hijaz atau negeri Arab, Makkah dan sekitar saat itu, tetapi risalahnya tidak berlaku untuk umat saat itu. Walaupun ada agama Hanafiyah, tetap ya itu adalah yang mungkin Nabi Ibrahim yang memang ada sebagian masyarakat. Nah, tetapi pada saat Islam belum diutus kepada Rasulullah, Al-Quran belum diturunkan kepada beliau sebelum jadi Rasul, maka ini sama digolongkan adalah masih dalam kondisi masa fatrah. Siapapun yang wafat, yang meninggal pada saat itu, maka ghairu mukallaf, tidak mendapatkan beban taklif gitu. Nah, adapun misalnya ini sudah mudah-mudahan bisa difahami ya makna secara kontekstual seperti itu. Kalau misalnya sekarang ini bagaimana apabila ada sekelompok masyarakat yang sama sekali belum mendengar risalah Islam, misalnya di ujung Papua sana belum ada akses internet yang bisa mereka dapatkan, belum ada mubalik yang sampai ke sana, sampai mereka kufur ya dan sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Ini bagaimana? Mereka kan juga belum mendapatkan risalah Islam. Para ulama beda pendapat hukumnya ya. Tetapi di antara pendapat yang rajih adalah bahwa mereka ini pada saat nanti di yaumul hisab itu akan dilakukan ujian ulang ya. Maksudnya mereka itu ujian susulan ya. Jadi ditanya ulang.
remedi. Ditanya ulang ya, apakah mereka menerima risalah Nabi Muhammad ataukah menolaknya. Allahu a'lam bishawab. Itu ya kaitannya dengan masalah-masalah yang saat ini. Kalau kita pernah mendengar Islam, pernah mengakses, tidak ada alasan bagi orang-orang kafir itu untuk tidak menerima ajaran Islam. Baiklah, itulah jamaah sekalian yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Insyaallah masih ada kelanjutannya, yaitu tentang fikul ahkam fikul ayat awil ahkam, fikih tentang kehidupan atau tentang hukum-hukumnya ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Jadi sengaja memang saya langsung kepada terjemahannya karena panjang ya. Kalau kita sampaikan dalam bentuk nas atau teks Arabnya, ini agak melambatkan sehingga supaya lebih efektif maka kita sampaikan secara langsung dalam bentuk terjemahan, mudah-mudahan bisa mudah difahami ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah wacana kepada kita semuanya dan kita istiqomah di jalan kebenaran, apalagi insya Allah kita akan masuk Ramadan. Mudah-mudahan iman kita bertambah, hati kita semakin bersih, dan kita masuk Ramadan ini lebih baik, jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.